Kita tidak bisa melihat Allah melalui zatnya sampai kapanpun. Tapi kita bisa melihat Allah melalui rasa. Ya, rasakan kudrat itu sehingga kita betul-betul bisa merasakan dan kita bisa fokus rasa kudrat itu. Yang kedua, iradat, kehendak. Rasakan, dilatih itu. Sedikit saya mengingatkan sebagai mukaddimah kita. Kita sudah pernah membahas tentang suratul Fatihah. Ini supaya semangat kita berfatihah muncul begitu kuat. Maka sadari bahwa surah Fatihah itu inti dari Al-Quran. Dari 6.666 ayat, 114 surah, 30 juz. Intisarinya adalah Fatihah. Itu makanya dikatakan Fatihah itu Ummul Quran, induknya Al-Quran. Maka ketika kita membaca surah Fatihah itu, pertama, surah Fatihah itu memang ada di diri kita. Yang kedua, dengan benar kita baca Fatihah itu sama dengan mengkhatamkan Al-Quran. Maka bahagialah orang-orang yang kita fatihai, terutama ayah dan ibu kita, kakek nenek kita, saudara-saudara kita. Kalau masih itu terlalu panjang, surah Fatihah itu intisarinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Karena inti dari Fatihah itu Bismillah. Bismillah itu intinya adalah huruf ba. Huruf ba itu inti dari Bismillah. Apa itu ba? Para ahli tajwid, ahli tauhid mengatakan adanya yang lalu dan adanya akan datang dan sekarang, itulah huruf ba itu, titiknya itu. Makanya Bismillah itu diawali ba. Maka makna ba di situ itu terkait dengan nama Allah. Allah itu ada 3 proses perubahan namanya. Pertama, Allah itu namanya adalah Nuqthah. Nuqthah itu artinya titik, itu dia. Kemudian namanya berubah menjadi kun. Kemudian kun itu berubah menjadi zatul haq. Zatul haq itu zat yang maha benar. Itu inti dari titik tadi. Baru dia bernama Allah. Jadi hati-hati dan sadari begitu ta'azzubnya mulianya suratul Fatihah. Cuma Rasulullah mengatakan kullu amrin jibalin yubdal bismillah. Mulai kamulah pekerjaan itu dengan bismillah. Ya itu. Cuma jangan nanti di Ramadan itu nggak mau lagi tadarus. Karena baca Fatihah kan udah khatam.
itu pemahaman yang melenceng. Ya tadaruslah gitu kan. Nah, jangan nanti hanya duduk baca Fatihah, kan udah sama kata Quran. Ya, syariat mainkan, syariat hakikat juga dimainkan. Itu pengantar mengingatkan kita untuk menghidupkan Fatihah di dalam diri kita dan keseriusan kita di dalam Fatihah. Baik kawan-kawan sekalian, itu mukadimah pertama, pemanasan kedua. Saya harus tetap mengingatkan kita terkait dengan Engkau wujud di dalam kudratku, Engkau wujud di dalam iradatku, Engkau wujud di dalam ilmuku, Engkau wujud dalam hayatku, Engkau wujud dalam samaku, Engkau wujud dalam basarku, Engkau wujud dalam kalamku. Ini salah satu metode untuk membangkitkan kesadaran kita akan Tuhan. Itu satu. Yang kedua kawan-kawan, bahwa kita sudah mengetahui bahwa yang sholat itu secara fisik, karena sifat 7 itu ada pada fisik, wal awwalu wal akhiru was zahiru wal batinu. Dia pada zahir kita dan dia pada batin kita. Dalam sholat kita sudah praktekkan kemarin itu yang kedua. Yang ketiga, jadikan sifat ma'ani itu, sifat 7 itu menjadi zikir. Dan saya bermohon kepada kita semua untuk mengamalkan zikir sifat itu. Hanya 7 menit. Pertama, rasakan kudrat. Rasakan kudrat. Ya, kita tidak bisa melihat Allah melalui zatnya sampai kapanpun. Tapi kita bisa melihat Allah melalui rasa. Ya. Rasakan kudrat itu sehingga kita betul-betul bisa merasakan dan kita bisa fokus rasa kudrat itu. Yang kedua, iradat, kehendak. Rasakan, dilatih itu. Di menit yang ketiga, rasakan alim itu. Kita sudah tahu kan, kudrat di kaki, iradat di hati, ilmu di kepala. Sadari alim. Ini alimmu ya Allah. Ini hayatmu ya Allah. Dijadikan zikir, karena inilah yang disebut dengan zikir jad wajib al-wujud. Dari 3 metode tadi, inilah dia. Kalau ada pertanyaan, di mana kita mau melihat wujud Allah? Lihatlah pada diri. Ya, bisa terlihat pada diri zahir, bisa terlihat pada diri batin. Ini kawan, minimal ini berada pada level 2. Ada mubtadi, ada mutawassid,
ada mubtadi awal, ini mutawasid pertengahan, ini minimal. Tapi tidak sekedar kita tahu, 3 metode yang saya sampaikan tadi itu intinya adalah yang ketiga. Jadi kalau pertanyaan muncul, mana wujud Allah? Kita sudah tahu bahwa sifat itu berasal dari ruh yang ditiupkan. Itulah wujud Allah di diri. Maka kalau kita mau melihat Allah dalam kacamata tauhid, lihatlah itu. Yang melihat ini kan sudah nyata, bukan hayalan. Maka rubah kesadaran itu dari kesadaran keakuan, tapi ganti ini dengan sadar Tuhan ini. Ganti. Maka kalau kemarin malam saya buat kalimat di WA yang isinya adalah, saya katakan manusia itu adalah makhluk abadi. Kita makhluk abadi kalau melihat diri kita yang itu. Maka bagaimana memahami kita sebagai makhluk abadi? Meletakkan manusia di jasad atau di ruh. Kalau kita meletakkan di anania, di jasad, maka kita bukan makhluk abadi. Tapi kalau meletakkan manusia itu ya di diri sejati, maka kita takkan pernah mati. Paham tuh? Kita selamanya meletakkan makna manusia itu di mana? Untuk diri kita dulu. Di jasad. Tapi itu dia. Nah, berhenti ya melihat diri kita yang itu udah cukup lama itu. Ganti. Kesadaran kita diri itu adalah, tapi itu kita, saya bilang. Karena di sana sudah yang merupakan kalau bahasa Nur Khalis Majid itu adalah sumber dari segala sumber. Apa yang kita mau? Nah, dengan keyakinan yang sempurna. Ya, jadi ini masih pengantar. Nah, terkait dengan hal ini kita bawa di dalam sholat. Ya, minggu yang lalu baru satu yang kita singgung. Pekerjaan hati di dalam sholat diawali dengan niat. Ketika kita berada di atas sejadah itu, karena kita mulai Bismillahirrahmanirrahim, ya, jarak Bismillah itu dengan gerakan itu jangan terlalu jauh. Karena kita juga sudah diskusikan Bismillah itu bukan terhenti pada makna dengan nama Allah. Tapi kita dalam tauhid memaknai Bismillah itu atas nama Allah. Atas nama Allah. Maka dari sini ketika kita berniat di dalam sholat, kalau bicara syariat kita sudah tahu, kita nggak uraikan lagi itu. Tapi isi dari niat kita ketika mengangkat takbir itu, ya lihat kalimatnya, kita mau menyatakan kalau Allah itu yang nyata. Allah yang nyata.
Itu niatnya. Maka kita kan begitu kita mengatakan Allah itu nyata, mulut kalam ini kalam dia mengatakan langsung dengan lafaz Allahu Akbar. Seingat saya dari awal kita mengaji, saya tidak pernah mengatakan kalau kita ada. Kita la qadirun wala muridun wala alimun wala hayyun wala sami'un wala basirun wala mutakallimun. Kita tidak ada dengan konsep itu. Maka nyatakan Allah. Maka yang mana yang kita lihat? Maka lihatlah diri sejati itu. Awal kita bertakbir, kita sudah berada melihat dengan batin kita. Inilah dia, saksikan. Artinya yang melakukan itu pun dia. Hilangkan keakuan kita di situ. Ya, ini teorinya.